Wayah maghrib, langit dusun Karangjati memerah. Angin mendesir pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang tiba-tiba mekar. Di balik rerimbunan bambu, tersembunyi sebuah sendang tua. Sendang Watu Tumpeng. Kata orang, airnya tak pernah kering. Tapi juga tak pernah boleh disentuh. Karena siapapun yang mandi di sana akan dijemput oleh makhluk yang sudah lama mengintai dari dasar air. Nyai Endang Ratri, penunggu sendang yang pernah dikutuk karena cinta terlarang. Bagas Prabowo menjejakkan kakinya di tanah Karangjati setelah bertahun-tahun tak pulang. Jaket kotornya masih melekat, dan di pundaknya menempel tas berisi buku-buku kuliah yang kini sudah tak lagi penting. Ia gagal dalam sidang skripsinya. Dianggap tak waras oleh dosennya, karena pernah berbicara sendiri di ruang ujian. Padahal, waktu itu, Bagas bersumpah mendengar suara perempuan membisikkan mantra di telinganya. Tak ada siapapun di sana, tapi suara itu nyata, terlalu nyata. Kini ia kembali ke rumah warisan mendiang kakeknya, Mbah Wiryo, seorang dukun tua yang disegani, tapi juga ditakuti. Rumah itu berdiri sunyi di tepi hutan bambu. Dinding kayunya masih kuat, tapi udara di dalamnya terasa dingin, seperti baru saja ditinggalkan oleh sesuatu atau seseorang. Malam pertama di rumah itu, Bagas tak bisa tidur. Suara kentongan dari kejauhan terdengar tak wajar. Bukannya tok-tok-tok seperti biasa, tapi terdengar seperti suara detak jantung. Berat, lambat, dan memekakkan telinga. Lalu, sekitar tengah malam, seekor burung hantu besar hinggap di jendela kamarnya. Matanya menyala merah, menatap lurus ke arah Bagas. Dan dalam sekejap, burung itu menjerit, bukan seperti burung biasa, tapi seperti suara perempuan menangis sambil tertawa. Bagas menggigil. Ia baru ingat ucapan simbahnya dulu. Le, nek koe krungu swara nangis karong guyu bareng, ojo tangi, opo maneh metu, mergo, iku dudu manungsa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, Bagas merasa bahwa dirinya sedang diawasi oleh sesuatu yang tak berasal dari dunia ini. Pagi datang tanpa embun. Udara di dusun Karangjati tetap lembab, seperti belum benar-benar lepas dari cengkeraman malam. Bagas membuka jendela, dan dari celah daun bambu di kejauhan, ia melihat sekelebat bayangan perempuan berjalan pelan menuju arah sendang. Rambutnya panjang, bajunya putih, tapi langkahnya tidak menyentuh tanah. Bagas menutup jendela dengan cepat. Wajahnya pucat, tapi rasa penasaran mulai tumbuh seperti benalu di dadanya. Siangnya, saat membersihkan kamar belakang rumah kakek, ia menemukan sebuah peti kayu tua yang terkunci dengan besi karatan. Kunci kecil tergantung di paku, seolah menunggu untuk digunakan. Di dalam peti itu, tersimpan sebuah buku lusuh. Sampulnya dari kulit, hitam pekat. Di bagian depan tertulis tangan halus, nyaris pudar. Catatan Wiryo Sentanu, Lelaku dan Tumbal. Bagas membuka halaman demi halaman. Semuanya ditulis dengan aksara Jawa campur Latin. Catatan tentang pengobatan, puasa mutih, dan yang paling menarik tentang sendang Watu Tumpeng. Ada satu halaman yang membuat tangan Bagas gemetar. Watu Tumpeng dudu sendang biasa. Sendang kuwi panggonan ngendi perjanjian lawas digawe. Ana roh kang dikunci nang njero. Nyai Endang Ratri jenenge. Dudu jin, dudu lelembut biasa. Dheweke dulune manungsa. Dikawini ning jalmo kang ora trep. Dadi, kudu dikunci nganggo japalan getih keturunan. Bagas menelan ludah. Kata terakhir itu menggetarkan jiwanya. Getih keturunan. Apakah itu berarti dirinya masih bagian dari perjanjian lama itu? Lalu di lembar terakhir, ada sebaris kalimat yang ditulis dengan darah kering. Sopo sing moco, wis melu disingkirke soko cahyo, kudune ora tangi maneh. Dan seketika, jendela kamarnya terbuka sendiri. Angin dingin masuk. Di luar, suara gamelan mulai terdengar pelan, jauh dari arah sendang. Bagas berdiri terpaku. Buku itu masih terbuka di tangannya, dan dari balik halaman yang sobek,
Tetesan darah mulai muncul, jatuh ke lantai. Malam itu, Bagas memutuskan untuk keluar rumah. Ia tak tahan. Suara gamelan itu tidak berhenti, padahal tak ada hajatan di desa. Tidak ada wayangan, tidak ada yang menikah. Tapi suara saron, gong, dan sinden mengalun samar dari arah selatan, dari arah Sendang. Dengan senter di tangan, ia menyusuri jalan tanah yang becek. Langit ditutup awan kelam, dan pepohonan bambu di kiri kanan jalan seperti membungkuk, menyambut langkahnya. Beberapa warga yang ia lewati hanya melirik sekilas, tak ada yang menyapa. Bahkan ada yang langsung menutup jendela saat melihatnya. Di pertigaan jalan, Bagas melihat sebuah papan kayu reot bertuliskan, "Sendang watu tumpeng, aja mlebu sak karepmu. Mbah Lurah 1974. Tapi papan itu hampir tumbang, dan tulisan di bawahnya dicoret seseorang dengan cat merah. Ia terus berjalan. Tak lama, dari balik semak belukar dan rerimbunan pohon beringin, ia melihatnya, sendang itu. Airnya bening kehijauan. Di tengahnya berdiri batu berbentuk kerucut. Seperti tumpeng, menjulang dari dasar air. Bagas tertegun. Di atas batu itu, ada sesosok perempuan duduk bersila. Rambutnya menjuntai ke air, menutupi wajahnya. Ia mengenakan kebaya putih basah yang menempel ketat pada kulitnya yang pucat. Bagas terpaku. Tak mampu bicara, tak bisa lari. Perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya. Dan tanpa suara, bibirnya membentuk nama Bagas. Bagas mundur. Jantungnya nyaris meledak. Namun tiba-tiba, tubuh perempuan itu amblas ke dalam air. Blup! Tanpa riak, tanpa percikan. Sendang itu kembali tenang, tapi di kakinya, air yang mengalir dari sendang telah menyentuh sepatu Bagas, dan dari balik semak terdengar suara parau lelaki tua. "Nduk, wis onok maneh seng ndemek banyumu." Bagas menoleh. Tak ada siapa-siapa, hanya suara gamelan, yang kini terdengar jelas sekali, seolah dimainkan tepat di balik punggungnya. Sejak malam itu, hidup Bagas tak lagi tenang. Setiap kali memejamkan mata, wajah perempuan itu muncul. Rambutnya yang hitam basah, kulitnya yang pucat, dan bibirnya yang terus memanggil nama Bagas seolah ingin menuntut sesuatu. Ia mencoba mengalihkan pikiran, membaca buku harian Mbah Wiryo lagi. Tapi setiap kali membuka halaman yang memuat nama Nyai Endang Ratri, tinta di buku itu mendadak luntur dan berganti dengan tulisan tangan aneh berwarna hitam pekat. Tembangku dudu nyanyian. Tapi undangan, sapa krungu, kudu bali. Bagas merinding. Malam keempat, sekitar pukul 1 dini hari, ia kembali terbangun. Tapi bukan karena mimpi buruk, melainkan karena suara tembang Jawa yang terdengar dari bawah lantai kamarnya. Pelan, tapi jelas. Seperti suara sinden yang menyanyikan tembang dan danggula. Namun iramanya lambat, berat, dan penuh luka. Rinengga suro, rahayu gela, lelakonmu wis katulis, Bagas. Bagas turun dari tempat tidur, mendekatkan telinga ke lantai. Dan benar, suara itu berasal dari bawah rumah panggung itu, tepat di bawah kamarnya. Perlahan, ia membuka pintu dapur dan keluar lewat tangga belakang. Ia ingin memastikan, tapi langkahnya terhenti. Di bawah rumah, ada genangan air. Padahal ini tanah kering. Dan dari dalam air itu, muncul suara gamelan. Diikuti bayangan sosok perempuan yang berdiri diam, menatap ke atas. Bagas menahan napas. Ia mengenali sosok itu. Kebaya putih, rambut tergerai, tangan yang kurus. Tapi kali ini, matanya terbuka. Dan dari matanya, mengalir air bening seperti air sendang. Bali, Bagas, wek tuwis cedak. Bagas jatuh terduduk. Air itu perlahan merembes naik ke atas tanah. Tangga kayu berderit. Suara langkah mendekat, tapi begitu ia menengok, tak ada siapa-siapa, kecuali sehelai rambut panjang yang tertinggal di lantai kamarnya. Masih basah, masih hangat.
Malam kelima, hujan turun deras di Karangjati. Petir menyambar berkali-kali, tapi tak ada kilat yang menyusul. Seperti langit marah, tapi menyembunyikan amarahnya dalam diam. Bagas tidur lebih awal malam itu, mencoba lari dari suara-suara yang mulai memenuhi pikirannya. Tapi baru saja tertidur, ia terjebak dalam mimpi yang ganjil. Ia berada di sebuah panggung wayang, di tengah lapangan. Semua kursi kosong, tapi suara tepuk tangan terdengar bergema. Di hadapannya ada satu set gamelan lengkap dan dalang yang membelakanginya. Dalang itu tak bergerak. Tangan kirinya memegang wayang, tapi tangannya berdarah. Bagas mendekat. Saat ia menolehkan kepala si dalang, ternyata tak ada wajah di balik topeng kayu itu. Hanya kulit kosong, seperti kain yang direntangkan. Tapi dari balik topeng, suara sinden terdengar jelas. Bagas, kowe wis mlebu lakon sing ora iso metu. Tiba-tiba semua wayang di panggung itu jatuh satu persatu. Dan dari dalam tubuh wayang-wayang itu, mengalir darah segar. Darah itu memenuhi panggung. Gamelan mulai berbunyi sendiri, keras, sumbang, seperti jeritan ratusan mulut yang tenggelam. Bagas terseret ke tengah genangan darah. Ia berusaha berenang, tapi semakin melawan, tubuhnya semakin berat. Dari dasar darah itu, muncul wajah Nyai Endang Ratri. Separuh cantik, separuh membusuk. Matanya menyala kehijauan. Wektumu wes entek, Bagas. Lelakone simbahmu durung rampung. Kowe kudu nerusake. Lalu, tengkuk Bagas ditarik ke bawah. Semuanya gelap. Ia terbangun sambil teriak. Nafasnya terengah. Dada sesak. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi mimpi itu belum selesai. Di luar kamar, gamelan masih berbunyi. Dan di atas meja kayu, ada sebuah wayang kulit yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Warna hitam legam. Tapi wajahnya persis seperti wajah Bagas. Sejak mimpi berdarah itu, Bagas tak bisa membedakan lagi mana nyata dan mana gaib. Pagi yang harusnya cerah, selalu dibalut kabut tebal. Suara ayam tak terdengar lagi. Bahkan jangkrik pun enggan bersuara saat malam tiba. Karangjati seperti mati, diam, dan penuh rahasia yang enggan dibuka. Wayang hitam yang ia temukan semalam kini tergeletak di meja. Tapi pagi ini, wayang itu berubah posisi. Tangan kanannya terangkat, menunjuk ke arah dinding rumah. Tepat ke sebuah lukisan tua bergambar Mbah Wiryo, sedang duduk bersila di depan sendang. Bagas menelan ludah. Di lukisan itu, yang semula hanya menggambarkan Mbah Wiryo sendiri, kini terlihat sosok lain di belakangnya. Seorang perempuan, mengenakan kebaya basah. Bagas mundur, tapi suara dari luar rumah menghentikan langkahnya. Mas Bagas, kulo badhe nyuwun pirsa. Suara perempuan, lembut, halus. Tapi ketika Bagas mengintip dari jendela, tidak ada siapa-siapa, yang ada hanya bunga melati berserakan di tangga, basah oleh embun. Dan di antaranya, jejak kaki kecil yang memanjang ke arah sumur tua di belakang rumah. Dengan hati-hati, Bagas mengikuti jejak itu. Langkah demi langkah menuju sumur yang sudah bertahun-tahun ditutup rapat. Tapi hari ini, tutup sumurnya terbuka. Dan dari dalamnya, menguar aroma wangi kemenyan, bercampur bau amis yang menusuk. Ia mendekat. Di dalam sumur, tergantung sebuah kendi tua yang pecah di bagian atas. Di leher kendinya, terikat sehelai rambut hitam panjang. Dan tiba-tiba, dari balik dalam sumur, terdengar suara bayi menangis. Disusul suara gamelan yang pelan, seperti datang dari dasar tanah. Bagas mundur. Tapi kakinya terpeleset. Hampir jatuh. Untung ia sempat berpegangan pada pohon di dekat sumur. Lalu ia melihatnya. Di tanah, tergores sendiri tulisan seperti cakaran. Kutukanmu wis tangi Bagas. Bali menyang sendang. Dan tepat saat ia membaca itu, angin besar bertiup. Daun-daun beterbangan. Suara tangisan bayi berhenti. Digantikan suara tertawa, lirih, dari perempuan yang belum ingin melepaskan warisan gelapnya.
Hari ke-7 di Karangjati. Langit tak pernah benar-benar terang. Matahari seakan enggan menampakkan diri, dan udara di sekitar rumah warisan Mbah Wiryo makin pengap, makin pekat oleh aroma dupa dan tanah basah. Bagas tak bisa tenang. Sejak menemukan kendi dan suara tangisan dari sumur, pikirannya terus dihantui sosok perempuan yang kini mulai muncul bahkan di siang bolong. Ia kembali membuka buku harian Mbah Wiryo, mencoba memahami semuanya. Tapi, kali ini, halaman-halaman awal sudah tak ada. Hilang, sobek. Yang tersisa hanyalah lembaran di tengah buku, berisi mantra dan peta kasar yang menunjukkan jalur ke dalam hutan, ke arah sebuah tempat bernama Petilasan Kandang Alas. Di catatan itu, tertulis, "Omahmu dudu panggonan biasa. Ngisor lantai, ana lambaran getih. Kontrak leluhur durung rampung. Aku wis kunci nganti aku mati. Yen dibuka maneh, bakal ono tebusan saka keturunan." Bagas menahan napas. Lambaran getih, kontrak leluhur, lalu ia teringat ruang bawah rumah panggung tua itu, yang dulu selalu dikunci Mbah Wiryo. Tak pernah dibuka, bahkan saat keluarga berkumpul lebaran. Sore itu, Bagas membuka ruangan itu. Tangga kayu kecil mengarah ke ruang sempit di bawah rumah. Bau besi karat dan dupa menyambutnya. Dan di sana, di lantai yang dilapisi tanah liat, ada lingkaran besar dari abu, berisi tulang-tulang kecil, bunga kantil kering, dan selembar kain mori bertuliskan aksara Jawa kuno. Dan di tengah lingkaran itu, ada sebuah topeng kayu berwarna merah darah. Retak di satu sisi. Tapi mata topeng itu kosong, seolah sedang memandang langsung ke arah Bagas. Begitu ia menginjak tanah di dalam lingkaran, suara aneh terdengar, seperti desir napas yang ditarik dari tanah. Lalu, warisan Iki Dudu berkah, Iki Dudu pusaka, Iki kutukan, Bagas. Tiba-tiba, tubuhnya seolah ditarik ke belakang. Gelap, nafasnya sesak. Dan ia melihatnya lagi, Nyai Endang Ratri. Kali ini lebih dekat. Matanya merah, giginya memanjang. Dan di lehernya, tergantung topeng yang sama, seperti yang ada di bawah rumah. "Wektumu meh entek. Leluhurmu wis nyerah ke sliramu." Dan sebelum gelap itu menelan semuanya, Bagas mendengar satu kalimat terakhir, "Watu tumpeng, kudu dibuka. Kunci ananang awakmu." Hari ke-8, Bagas pergi ke hutan sebelah barat Karangjati. Di tangannya ia menggenggam peta tua dari buku harian Mbah Wiryo. Jalurnya samar. Hanya ditandai pohon besar, batu menhir, dan bekas jalur air yang sudah lama kering. Orang-orang desa menyebut tempat itu Kandang Alas, sebuah petilasan tua yang konon tak boleh dilangkahi, apalagi diinjak. Tapi Bagas nekat. Ia merasa semua jawaban tentang kutukan ini ada di sana. Semakin dalam ia masuk ke hutan, suara hutan berubah. Tidak lagi suara burung, tapi seperti bisikan, lirih, berbahasa Jawa halus, memanggil namanya berulang kali. "Bagaas, Bagaas, Wangsulana janji iki." Pohon-pohon di kanan kiri terasa hidup. Akar-akar besar seperti tangan yang menggapai. Langit di atas tak lagi terlihat. Kabut turun pelan. Udara dingin seperti embusan napas dari liang kubur. Setelah berjalan hampir 1 jam, Bagas sampai di sebuah tanah lapang kecil. Di tengahnya berdiri sebuah batu besar berbentuk kepala kerbau. Batu itu diikat kain hitam putih. Dan di sekelilingnya ada puluhan kendi pecah yang sebagian berisi rambut, kuku, bahkan serpihan tulang. Dan di atas batu itu, ada bekas darah yang sudah menghitam. Bagas mendekat, di belakang batu, tertancap sebuah tombak pendek berkarat. Gagangnya dibungkus kain mori. Dan tertulis di atasnya, "Iki senjatamu Bagas, ngadhepno, lan putusno warisane getih." Tapi begitu Bagas menyentuh tombak itu, tanah di sekelilingnya bergetar. Tiba-tiba, dari balik semak belukar, muncul sesosok lelaki tua berpakaian adat Jawa.
Matanya kosong. Tangannya gemetar sambil menunjuk ke arah batu. Wiswayahe. Watu tumpeng kudu dibuka. Tapi kudu ono sing digawa bali. Apa? Sing kudu dibawa? Tanya Bagas. Orang tua itu tidak menjawab. Tapi dari tubuhnya jatuh segumpal rambut panjang, basah, dan berbau kemenyan. Lalu tubuh lelaki itu perlahan hancur, menjadi abu hitam, tertiup angin. Bagas berdiri sendiri di tengah petilasan. Tapi entah kenapa, tombak itu kini terasa hangat di tangannya. Seperti hidup, dan di kejauhan, suara gamelan mulai terdengar lagi. Pelan, menghantui, dan menuntun. Bagas kembali dari petilasan kandang alas dengan tubuh lelah dan pikiran yang semakin terjerat dalam kabut kutukan leluhurnya. Tombak berkarat yang ia genggam kini tampak berubah. Besi tuanya menghangat, bahkan sesekali bergetar sendiri, seolah menyimpan arwah yang belum selesai menuntut. Malam itu, hujan turun pelan. Tapi dari sela-sela genteng rumah tua itu, terdengar suara aneh. Tetesan air yang bukan air. Bagas menengadah. Dan saat ia tampung tetesan itu ke telapak tangannya, warnanya merah, darah, ia berlari keluar. Dan betapa terkejutnya. Sendang yang selama ini tertutup rumput dan batu, kini terbuka. Bersih. Tapi airnya merah pekat seperti daging segar yang diperas. Sendang itu hidup kembali. Bagas mendekat dan dari dalam air itu muncul buih, disusul suara rintih perempuan. Kowe wes bali, Bagas. Tapi nyawamu dudu nyawamu maneh. Bayangan muncul di permukaan air. Bagas melihat masa lalu, saat Mbah Wiryo masih muda. Ia berdiri di depan sendang, ditemani seorang perempuan cantik berkebaya. Wajahnya tersenyum, tapi matanya penuh ancaman. Itulah Nyai Endang Ratri. Janji kita wis kelakon Wiryo. Awakmu entuk kawibawan, tanah keturunan. Tapi tugasku durung rampung. Mbah Wiryo terlihat ragu. Tapi Nyai Endang mencelupkan tangannya ke air sendang, dan dari dalamnya muncul batu besar berbentuk kerucut. Itulah Watu Tumpeng. Kutukannya bakal tidur nganti keturunanmu. Buka maneh lawangnya. Dan kini Bagas berdiri di tempat yang sama. Watu tumpeng mulai muncul perlahan dari dasar sendang. Air bergolak, darah memercik ke tanah, burung gagak berputar di langit. Tiba-tiba, tombak di tangan Bagas menusuk tanah dengan sendirinya. Dari dalam tanah, muncul tulang tangan manusia yang masih terikat tali janur. Bagas mundur. Tapi sebelum sempat lari, bayangan perempuan itu muncul di belakangnya. Rambut menjuntai, tangan dingin memegang bahunya. Kunci ananang awakmu. Bagas, eling opo sing ilang waktu kowe lahir. Bagas gemetar. Ia ingat, sejak kecil ada bekas luka aneh di bawah pusarnya. Seperti sayatan melingkar. Dan malam itu, luka itu terbuka lagi. Mengucurkan darah. Darah yang sama. Dengan darah sendang. Malam ke-10. Langit di atas Karangjati menghitam total. Tidak ada bulan, tidak ada bintang. Hanya suara gamelan dari kejauhan yang terus berdentang. Pelan, menusuk jiwa. Sendang itu kini penuh oleh darah. Tapi bukan hanya darah. Di dalamnya arwah-arwah yang terkurung berdesakan, merintih, meminta dilepaskan. Dan di tengah sendang, perlahan-lahan Watu Tumpeng mulai terangkat. Batu itu tinggi, berbentuk kerucut, tertutup lumut, dan bercak hitam seperti arang terbakar. Tapi bagian atasnya memancarkan cahaya merah samar, seperti bara yang belum padam. Bagas berdiri di tepian sendang, tubuhnya lemas, darah di pusarnya masih menetes. Ia tahu, ini bukan sekadar batu. Ini adalah segel perjanjian, penutup antara dunia manusia dan dunia arwah yang dikorbankan leluhurnya. Tiba-tiba angin berhenti, dan dari balik bayang-bayang pohon beringin, muncullah puluhan sosok, berpakaian adat Jawa kuno, muka tertutup topeng kayu. Mereka menari, melingkari sendang. Salah satu dari mereka maju, membawa kendi emas berisi air hitam.
Ia berbisik pada Bagas. Kunci terakhir ono nang getihmu dewe. Watu tumpeng mung iso diangkat nek kowe pasrah. Pasrah apa? Pasrah no nyawamu. Sak titik wae. Cukup kanggo mbukak lawang antarane jagat. Bagas mundur, tapi tanah di belakangnya berubah jadi lumpur, menelan kakinya perlahan. Dan di saat itu, Nyai Endang Ratri muncul dari dasar sendang. Wajahnya kini utuh. Cantik, muda, tapi mata dan mulutnya penuh darah. Ia menatap Bagas, lalu mengelus pipinya. Anakku, kowe pewaris sing terakhir. Watu tumpeng wis tangi. Tinggal siji langkah maneh. Perlahan Nyai Endang menggenggam tangan Bagas dan menuntunnya masuk ke dalam sendang air berdarah itu tidak dingin, justru hangat, seperti masuk ke dalam rahim bumi. Dan begitu tangan Bagas menyentuh permukaan watu tumpeng, batu itu bergetar. Kilatan cahaya merah menyambar langit, gamelan berhenti. Lalu terdengar teriakan, bukan dari satu, tapi dari ratusan suara arwah yang selama ini terperangkap di balik batu itu. Gembok sudah terbuka, dan di saat itu, tanah Karangjati retak perlahan. Kabut hitam keluar dari celah-celah bumi. Kutukan kini benar-benar bangkit. Tanah Karangjati kini bukan lagi tanah yang sama. Sejak watu tumpeng terangkat, desa itu diliputi kabut hitam yang tak pernah pergi, bahkan saat matahari menggantung tinggi di langit. Suara jangkrik berhenti, ayam tak lagi berkokok, dan sumur-sumur tua memuntahkan air bercampur lumpur dan darah. Bagas kini tak hanya dihantui, tapi sudah diikuti. Setiap malam, sosok-sosok berkain kafan, compang-camping berdiri diam di sudut rumah. Tak bergerak, tak bersuara. Tapi menatapnya, seakan menunggu waktu untuk menyeretnya ke tempat di mana perjanjian itu ditandatangani, dengan darah. Malam itu, Bagas mengikuti petunjuk dari arwah lelaki tua yang pernah ia temui di petilasan kandang alas. Ia menuju sebuah lembah kecil di sisi timur desa. Tempat yang dahulu ditutupi pohon pisang dan ilalang, tapi kini berubah menjadi tanah kosong berbentuk melingkar. Tak ada batu nisan, tak ada tanda, hanya tanah merah yang basah. Dan di beberapa titik, terlihat tulang manusia mencuat dari permukaan, kuburan tanpa nama. Tempat para korban pesugihan disembunyikan. Angin berhenti. Dan dari balik kabut, suara langkah kaki terdengar, pelan tapi pasti. Bagas bersembunyi di balik pohon. Sosok itu muncul. Seorang dukun tua, berjubah hitam, membawa kendi dan sesajen. Di belakangnya, 4 orang muda berjalan sambil menunduk. Wajah mereka kosong, seperti kesurupan. Di tengah lingkaran tanah itu, sang dukun mulai membaca mantra. Nyowo sing didadekno tumbal, bali marang asalmu. Gawedalan kanggo Nyai Ratri mulih, kendi dilempar. Darah muncrat keluar, dan dari dalam tanah, terdengar suara jeritan. Bukan satu, tapi banyak. Seperti suara bayi, wanita, dan laki-laki. Semua bercampur jadi satu. Tiba-tiba, tanah itu berdenyut, lumpur bergerak. Dan satu persatu, tangan keriput mencuat dari tanah. Diikuti tubuh-tubuh membusuk yang perlahan bangkit tanpa mata, tanpa suara. Mereka adalah para tumbal. Mereka berdiri, mengelilingi Bagas. Dan salah satu dari mereka mendekat. Wajahnya rusak, tapi Bagas mengenali kain batiknya. Itu, kain milik ibunya sendiri. Bagas, ampun Neruske. Cukup, kulosing terakhir. Bagas menjerit, tapi suaranya tertelan kabut. Dan para arwah itu mulai merayap, mengelilinginya, meraih kakinya, menggali tanah lagi, seolah ingin menyeret Bagas masuk bersama mereka. Gantian, saiki gantian seliramu. Tubuh Bagas kini setengah terkubur di tanah merah yang menggeliat. Tangan-tangan mayat yang membusuk mencengkeram tubuhnya, seolah ingin menariknya ke dalam perjanjian yang belum lunas. Suara jeritan ibu kandungnya yang telah menjadi arwah terus terngiang, memohon, tapi juga mengutuk. Tumbalku durung lunas, Bagas. Awakmu seng kudu nutup.
Tapi sebelum Bagas benar-benar terseret ke bawah, cahaya merah dari tombak warisan Mbah Wiryo menyambar ke langit. Seketika, tanah berhenti bergetar. Para arwah itu mundur, seolah takut pada cahaya yang membakar dosa. Bagas terbatuk. Napasnya berat. Tapi matanya kini menatap satu titik. Watu tumpeng yang masih berdiri kokoh, bersinar merah menyala dari kejauhan. Tiba-tiba, suara berat bergema dari langit. Tapi bukan suara manusia, bukan pula suara makhluk. Tumbal terakhir harus datang dari darah yang tahu kebenaran. Di belakangnya, sosok Nyai Endang Ratri kembali muncul, mengenakan kebaya merah darah, wajahnya setengah cantik, setengah busuk seperti daging terbakar. Di tangan kirinya, ia membawa kendi emas yang meneteskan darah segar. Kowe wis melek, Bagas. Tapi kebenaran ora iso ditampa tanpa tumbal. Bagas berdiri pelan, tubuhnya lemas tapi pikirannya mulai terbuka. Ia mulai mengerti. Kutukan ini bukan hanya warisan dosa, tapi juga perang antara janji dan pengkhianatan. Sopo, sing kudu dadi tumbal terakhir? Nyai Endang tersenyum. Tapi bukan senyum yang memberi jawaban. Ia hanya menunjuk satu arah, ke arah desa Karangjati, tepatnya ke Pak Lurah. Malam itu, Bagas kembali ke desa. Tapi ia tak sendiri. Puluhan arwah dari kuburan tanpa nisan mengikuti di belakangnya, berjalan diam, membawa angin dingin dan suara gamelan yang makin keras. Sesampainya di rumah Pak Lurah, suasana mencekam. Listrik padam, angin kencang menerpa jendela. Bagas berdiri di depan pintu, dan suara gamelan tiba-tiba berhenti. Pak Lurah keluar. Wajahnya pucat, tapi bukan karena takut. Justru karena ia tahu ini akan datang. Akhirnya, wes tekan yo Bagas. Bagas mengacungkan tombak. Sembahyanganmu rampung. Saiki waktu nembayar. Pak Lurah tertawa lirih. Mbok kira, mung Mbah Wiryo sing gawe perjanjian. Aku, keturunan penjaga kuncine. Yen aku mati, lawang bakal kebuka selawase. Bagas ragu, tapi arwah di belakangnya mulai berteriak, menuntut darah. Maka tanpa pikir panjang, ia hunuskan tombak itu ke dada Pak Lurah. Suara jeritan menembus langit, langit memerah. Dan di kejauhan, watu tumpeng retak. Tombak itu menusuk dada Pak Lurah hingga menembus punggungnya. Darah muncrat ke tanah, tapi anehnya, tidak menetes seperti biasa. Darah itu justru melayang, lalu mengalir perlahan, menuju ke arah sendang, dan begitu tetes darah itu menyentuh permukaan air sendang, terjadilah retakan kedua. Suara keras membelah bumi, gemuruh menggetarkan tanah. Watu tumpeng yang kokoh selama ratusan tahun kini retak semakin dalam, memancarkan cahaya merah kehitaman yang menggulung ke langit. Kabut makin tebal. Awan bergulung hitam. Petir menyambar, namun bukan petir biasa, melainkan petir berwarna merah darah. Bagas terdorong ke belakang. Tubuhnya terbanting ke tanah, dan pandangannya mulai buram. Tapi dari sela-sela kabut, muncul sosok yang belum pernah ia lihat. Seorang anak laki-laki kecil dengan kain kafan kotor, melilit tubuhnya. Bola matanya hitam seluruhnya, dan senyumnya tidak wajar. Kowe iso ngilangke kutukan, tapi kudu ngerti sopo seng sejatine dadi panggonane. Bagas terdiam. Anak itu mendekat, lalu menyentuh dada Bagas, tepat di bekas luka pusar yang dulu terbuka. Luka itu kembali memerah, tapi kali ini menyala. Kilasan masa lalu menghantam pikirannya. Ia melihat Mbah Wiryo di masa muda, berdiri di altar batu bersama Pak Lurah muda, dan ayah kandung Bagas. Mereka bertiga sedang melakukan ritual bersama Nyai Endang Ratri. Jadi, bapakku juga bagian dari perjanjian ini. Anak kafan itu mengangguk pelan. Lan kowe dudu mung pewaris, tapi kunci terakhir. Tubuh Bagas mulai bergetar. Jantungnya berdetak terlalu cepat. Ia menolak. Ia ingin pergi. Tapi tanah di sekelilingnya mulai membentuk lingkaran merah.
segel darah, Nyai Endang Ratri, kembali muncul di atas batu watu tumpeng. Rambutnya menjuntai seperti akar beringin. Suaranya menggema seperti 1000 mulut yang bicara bersamaan. Retakan pertama buka kelawang. Retakan kedua ngetok kaki isi. Retakan ketiga nyambung ke jagad kita. Bagas menatapnya dengan ngeri. Apa maksudmu, jagad kita? Tapi sebelum ia mendapat jawaban, tanah retak terbuka. Dan dari balik lubang hitam di dasar sendang, muncul tangga batu yang turun ke dalam kegelapan yang dalamnya tak terukur. Tangga itu mengeluarkan bau busuk bercampur dupa. Pintu ke dunia bawah telah terbuka. Dan kini, Bagas dihadapkan pada pilihan yang tak bisa ditolak, turun. Atau dunia manusia akan dilahap dari permukaan. Sendang yang dulu tenang, kini menjadi pusaran merah hitam. Di tengahnya, watu tumpeng yang retak menyala seperti bara neraka. Dan di bawah batu itulah, tangga batu itu muncul, melingkar, menurun ke dalam kegelapan yang tak terlihat ujungnya. Bagas berdiri di bibir lubang itu. Angin panas berembus dari bawah, membawa bisikan-bisikan aneh, seperti suara ratusan orang yang berdoa. Tapi doanya terbalik, menyebut nama-nama asing yang menggetarkan dada. Tanggamu mung siji, Bagas. Turun, utawan delok desamu dikutuk saklawase. Suara Nyai Endang terdengar seperti datang dari dalam kepala Bagas, tangannya gemetar. Tapi ia tahu, semuanya sudah terlalu jauh. Ia tak bisa lari. Tak bisa kembali. Maka ia melangkah, satu kaki di depan yang lain, menuruni tangga yang makin sempit, makin pengap, makin hitam. Langkah demi langkah, suara gamelan yang mengiringi malam-malam. Karangjati kini terdengar dari dasar bumi, tapi nadanya lebih lambat, lebih berat, dan terdengar seperti dipukul oleh tangan-tangan tak bernyawa. Dinding di sekitar tangga mulai berubah. Dari batu menjadi daging, berdetak seperti jantung. Merembeskan cairan merah lengket. Bagas menahan muntah, tapi ia terus turun. Di dinding-dinding itu, terlihat bayangan. Bayangan anak-anak kecil, perempuan tua, dan laki-laki muda. Semua menangis, merintih, mencakar dinding, seolah terjebak di antara dua dunia. Sampai akhirnya, Bagas sampai di dasar. Ia menginjak lantai batu datar, dengan sebuah pintu besar di depannya, terbuat dari kayu jati hitam, penuh ukiran wayang yang menangis darah. Di atas pintu itu, tertulis aksara Jawa kuno. Jagat pangruwating tumimbal. Dunia tempat arwah dibentuk ulang. Di depan pintu itu, duduklah seorang pria renta, berjubah putih, wajahnya seperti campuran semua orang yang Bagas kenal. Ada rupa ayahnya, Mbah Wiryo, bahkan dirinya sendiri. Kowe wis tekan, tapi mbuka lawang iki ora mung nganggo kekarepan. Kudu ono daging, kudu ono nyawa. Nyawa sopo? Pria itu menunjuk dada Bagas. Nyawamu dewe. Iki lawangmu. Kowe sing enggawe. Kowe uga sing kudu mbayar. Bagas terdiam. Nafasnya tercekat. Tapi saat ia menoleh ke belakang, tangga sudah lenyap. Hanya dinding batu dan suara gamelan yang terus berdentum. Tak ada jalan keluar, tak ada pilihan. Tinggal satu pintu dan satu kutukan yang menunggu untuk ditutup atau dilepaskan. Pintu itu berdiri diam, namun menyimpan napas ribuan arwah. Ukirannya menangis darah. Di balik celah kayunya, terdengar suara yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Suara tawa, tangis, gamelan yang ditabuh tak serempak, dan bisikan yang menyebut-nyebut nama Bagas tanpa henti. Bagas, Bagas, kowe sing enggawe lawang iki, kowe uga sing kudu nutup. Pria renta berjubah putih menunduk, menyerahkan sebilah keris kecil. Gagangnya terbuat dari tulang. Bilahnya menghitam, berbau besi dan kemenyan terbakar. Iki, keris pusaka tumimbal. Dudu kanggo mateni liyane. Nanging kanggo mateni awakmu dewe. Ngelebur kutukan, nganggo nyawamu. Bagas menggenggam keris itu. Tangan kirinya bergetar. Di benaknya, terlintas wajah ibunya,
suara Mbah Wiryo, dan teriakan-teriakan para arwah yang dulu dikorbankan untuk kekayaan dan kekuasaan. Ia tahu jika pintu ini dibiarkan terbuka, bukan hanya Karangjati yang akan binasa, tapi dunia akan dibelah. Jagat arwah dan jagat manusia akan menyatu, tak terpisah lagi. Bagas menatap pintu itu, lalu menatap keris di tangannya. Tapi tiba-tiba, buk, pintu berguncang hebat. Dari balik celah kayu, tangan-tangan besar, bersisik hitam dan bercakar panjang mencuat keluar. Mereka mencoba merobek pintu, mendorongnya terbuka dari dalam. Suara jeritan para dukun pesugihan terdengar jelas, menyatu dalam satu makhluk, Nyai Endang Ratri. Bagas, ojo ditutup, kowe keturunanku, kowe seng bakal mimpin jagat loro, ojo nyia-nyiake warisanmu. Dari langit-langit goa, muncul wajah Nyai Ratri sebesar pintu itu sendiri. Wajahnya meleleh, rambutnya terbuat dari asap dan tangisan. Ia menggoda Bagas dengan kekuatan, kekayaan, keabadian. Kowe bisa dadi dewa, dadi penguasa, ngeluari kabeh wong sing wis mati. Ning kene, kowe abadi. Tapi Bagas hanya menunduk, air matanya jatuh. Iki bukan tentang aku, iki tentang mereka yang sudah dikorbankan. Dengan satu teriakan, Bagas tusukkan keris ke dada kirinya. Cletaka! Darah menyembur. Tubuhnya roboh. Namun sebelum napas terakhirnya lepas, tubuh Bagas memancarkan cahaya putih yang sangat terang. Cahaya itu membungkus pintu, membakar tangan-tangan iblis, dan membuat wajah Nyai Ratri melengking kesakitan. Dung! Pintu tertutup rapat. Suara menghilang. Getaran berhenti. Dan untuk pertama kalinya, dunia bawah menjadi hening. Tubuh Bagas tergeletak di depan pintu, tapi wajahnya damai. Di sisi lain pintu, terdengar suara arwah yang kini menangis pelan, bukan lagi karena disiksa, tapi karena dilepaskan. Tapi, apakah semuanya sudah berakhir? Atau, mungkinkah pintu itu hanya tertutup, tapi belum terkunci? 3 hari telah berlalu sejak gempa besar mengguncang Karangjati. Watu Tumpeng kini tak lagi berdiri. Yang tersisa hanyalah puing batu hangus dan sebuah lubang dalam yang perlahan tertutup oleh akar dan lumpur. Tak ada lagi suara gamelan dari kejauhan. Tak ada lagi bisikan dari arah Sendang. Semua tampak tenang. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu tertinggal. Seorang anak kecil, Laras, cucu Pak Lurah, bermain di dekat reruntuhan bersama ayam peliharaannya. Ia tak tahu apa yang terjadi. Ia hanya penasaran dengan batu kecil yang bersinar kemerahan di antara rumput. Ini lucu, ucap Laras sambil mengambilnya. Batu itu dingin, namun terasa hidup. Ia mengantonginya dan berjalan pulang. Tak ada yang tahu, tak ada yang memperhatikan. Bahkan tak satu pun orang dewasa menyadari bahwa batu itu bukan sekadar batu. Malam harinya, Laras demam. Ibunya mengira hanya masuk angin. Tapi di dalam kamarnya, Laras berbicara sendiri, tertawa sendiri. Kadang menangis, kadang memanggil nama yang tak pernah diajarkan padanya. Endang, Nyai Endang. Main lagi ya? Di dinding kamarnya, bayangan wayang muncul tanpa sumber cahaya. Dan ketika ibunya masuk ke kamar, Laras sudah berdiri menghadap tembok, menggambar sesuatu dengan darah dari hidungnya sendiri. Gambar Watu Tumpeng. Dan di tengah-tengah gambar itu, tertulis dengan ejaan anak kecil. Aku belum selesai. Sementara itu, di rumah Mbah Wiryo yang telah lama kosong, sebuah lukisan tua jatuh dari dinding dan pecah. Di balik lukisan itu, tersembunyi gulungan lontar kuno, berisi naskah perjanjian asli, lengkap dengan nama-nama yang selama ini disembunyikan. Nama terakhir dalam daftar itu bukan Bagas, tapi Laras. Kutukan bukan hanya tentang balas dendam. Ia adalah warisan. Dan warisan selalu mencari tubuh baru untuk bersemayam. Malam itu sunyi. Desa Karangjati seolah tertidur lebih awal dari biasanya. Namun di rumah Laras, suasana justru mencekam. Lampu-lampu meredup.
televisi mati sendiri. Angin dingin berembus meski jendela tertutup rapat. Dan Laras duduk bersila di tengah kamar, menggenggam erat batu merah kecil yang ia temukan di reruntuhan Watu Tumpeng. Dari mulutnya terdengar alunan tembang kuno, tembang yang tak pernah diajarkan oleh siapapun. Lir ilir, tandure wus sumilir. Namun nada tembang itu pelan-pelan berubah. Semakin pelan, semakin rendah, sampai suara Laras terdengar seperti dua suara yang bersamaan. Suara anak kecil dan suara perempuan tua. Ibunya mendobrak masuk. Laras, ojo main di tengah malam. Ayo turu. Namun saat cahaya lampu menyorot wajah Laras, sang ibu tercekat. Mata anaknya berwarna merah pekat. Bola matanya tak lagi bulat, melainkan memanjang seperti mata ular. Dan di dahi Laras mulai muncul retakan halus, menyerupai bentuk Watu Tumpeng dalam ukuran mini. Ibu, ucap Laras dengan suara datar. Nyai endang wes mulih. Ning awakku, seketika lampu padam, rumah berguncang. Suara ayam berkokok 3 kali, padahal belum masuk waktu subuh. Di luar, anjing-anjing melolong bersamaan, dan langit tiba-tiba tertutup kabut. Malam itu, seluruh desa Karangjati bermimpi buruk. Semua warga melihat hal yang sama. Seorang anak kecil bersila di tengah hutan, dikelilingi wayang-wayang yang menari di atas bara api. Dan dari atas pohon tua, terdengar suara tawa Nyai Endang Ratri. Kutukanku ora rampung, keturunanku wis ana, warisanku bakal ngrembaka. Esok paginya, Pak Lurah baru, pengganti almarhum, mendapati seekor ayam jago tergantung terbalik di pos ronda, dengan kepala menghadap ke arah barat. Di bawahnya tertulis kalimat dengan darah segar. Watu Tumpeng wes pecah. Tapi jantung kutukan wis ketemu omahe anyar. Kutukan telah berpindah, dan kali ini ia tidak butuh tumbal, karena warisannya sudah tertanam dalam tubuh seorang anak kecil. Laras kini tak lagi seperti anak kecil biasa. Ia tetap memakai baju tidur lusuhnya. Rambutnya tetap dikuncir 2 seperti biasa, tapi matanya tak pernah benar-benar berkedip. Pandangannya kosong, namun tajam. Seperti melihat sesuatu yang tak bisa dilihat manusia lain. Sejak malam itu, ia tak pernah tidur, tak pernah lapar, hanya duduk diam di pojok rumah, menggumamkan nama-nama leluhur Karangjati yang bahkan orang dewasa pun tak tahu. Ibunya, yang dulu lembut dan penuh kasih, kini berubah menjadi sosok yang pendiam, pucat, dan ketakutan. Setiap malam, ia mendengar suara tawa Laras bercampur bisikan di seluruh penjuru rumah. Ibu, mau lihat dunia Nyai Endang? Di sana, semua bisa abadi. Di langit-langit kamar Laras, muncul goresan-goresan dari dalam, bukan seperti dicoret, tapi seperti dicakar dari balik tembok. Goresan itu membentuk peta, dengan tanda merah di satu titik. Sendang setan. Di tempat lain, seorang pemuda bernama Raga, anak almarhum Bagas yang tinggal di kota, merasakan mimpi aneh selama 7 malam berturut-turut. Ia melihat seorang gadis kecil berdiri di tengah kobaran api. Di belakangnya, bayangan Watu Tumpeng menjulang, dan di kaki gadis itu terdapat tumpukan mayat berselimut kain kafan yang penuh tanah. Gadis itu menoleh padanya dan berbisik, "Raga, embokmu isih utang tumbal, kutukane durung lunas, kowe kudu bali." Raga terbangun dengan keringat dingin. Ia tak tahu apa-apa tentang masa lalu ayahnya. Tapi suara itu terlalu nyata. Terlalu kuat untuk diabaikan. Dan yang membuatnya benar-benar ngeri. Di balik bantalnya, ia menemukan sebutir batu kecil, identik dengan batu yang ditemukan Laras. Batu itu berdenyut. Kutukan Watu Tumpeng tak hanya turun melalui darah, ia menyebar melalui takdir. Dan kini, pewaris tak hanya satu. Karena satu anak membawa kutukan, tapi yang lainnya membawa pilihan untuk mengakhirinya. Raga berdiri di depan rumah tua peninggalan ayahnya. Bagas rumah itu telah ditinggalkan bertahun-tahun, dibiarkan reot, dan tumbuh semak liar di setiap sudutnya. Tapi anehnya, rumah itu masih utuh, tak lapuk, tak rubuh.
seolah waktu tak berani menyentuhnya. Apa yang sebenarnya ayah sembunyikan di sini? Raga mendorong pintu kayu tua yang berderit pelan. Bau dupa dan tanah basah menyeruak keluar, seperti napas dari dunia lain. Di dalam rumah, ia menemukan lemari kayu jati yang terkunci, tapi kunci sudah tak ada. Dengan sedikit paksa, ia mendobraknya. Di balik tumpukan buku lusuh dan kain kafan, Raga menemukan sebuah kotak besi kecil. Di dalamnya tersimpan jurnal tua milik Bagas. Halaman-halamannya berisi catatan tangan ayahnya, lengkap dengan simbol-simbol aneh, sketsa batu-batu tumpeng, dan nama-nama yang dicoret kasar. Namun satu nama tak dicoret. Justru ditulis dengan tinta merah menyala, Laras. Anak ini titisan. Tapi bukan karena darah. Ia terpilih. Aku yang memutus rantai itu. Tapi hanya menutup, tak menghancurkan. Nyai Endang masih mencari wadah. Bagas, halaman terakhir jurnal. Raga menutup jurnal dengan tangan gemetar. Ia kini paham, ayahnya mengorbankan nyawa untuk menyegel pintu antara dua dunia. Tapi karena segel itu tak dihancurkan, warisan kutukan masih hidup. Dan Laras, gadis kecil yang bahkan belum paham tentang hidup, kini menanggung amarah jagat bawah. Malam itu, Raga bermimpi lagi. Ia berjalan di antara pepohonan mati. Tanah retak, langit merah darah. Di kejauhan, Laras berdiri dengan mata menyala, memegang batu merah, dan di belakangnya, bayangan Nyai Endang Ratri yang makin besar, makin nyata. Raga, mung kowe sing iso nyegah. Tapi kudum bayar, karo nyawamu. Ia terbangun sambil menjerit. Di sudut karang jati, Laras sedang duduk di sendang. Airnya tak lagi jernih, tapi hitam dan bergelembung. Ia tertawa kecil. Raga wes tangi. Ayo dolanan. Terakhir, kutukan akan mencapai puncaknya. Dan ketika darah Bagas kembali ke tanah Karangjati, sejarah akan mengulang. Atau berakhir. Kabut tebal menyelimuti Karangjati. Angin berhenti berhembus. Burung tak berkicau. Seakan seluruh alam menahan napas. Raga berdiri di tepi sendang setan, membawa jurnal milik almarhum ayahnya, dan sebutir batu merah yang kini berdenyut seperti jantung. Di hadapannya, Laras. Bocah kecil itu kini mengenakan selendang kuning lusuh dan berdiri di atas batu pemujaan yang telah hancur. Tapi tubuhnya memancarkan aura yang tak bisa dijelaskan. Wajah Laras bukan sepenuhnya miliknya. Ia tersenyum. Dengan senyum perempuan tua yang pernah dibakar hidup-hidup ratusan tahun lalu, Nyai Endang Ratri telah sempurna masuk ke tubuh bocah polos itu. Raga, akhir wis cedak. Tumbalku wis ana. Tapi, opo kowe gelem dadek ke dirimu tumbal pungkasan? Raga tak menjawab. Ia membuka jurnal, membaca mantera yang ditulis tangan ayahnya. Mantera penutup gerbang dimensi gelap yang menghubungkan sendang dengan dunia jin. Namun setiap kata yang diucapkannya membuat tubuh Laras gemetar. Mata Laras berair, bibirnya bergetar. Raga, tolong aku. Suaranya berubah. Suara Laras yang asli. Di balik kekuatan Nyai Endang, masih ada jiwa bocah kecil yang terperangkap. Tapi Nyai Endang meraung keras dari dalam tubuhnya, menjerit membelah langit. Kowe nyili jenenge anakku, saiki kowe tak suwek rohmomu. Langit Karangjati menghitam, petir menyambar pohon-pohon. Sendang mendidih, dan dari dalamnya muncul wayang-wayang hitam bertaring, menari di atas air, menyambut kebangkitan Nyai Endang yang utuh. Namun di detik terakhir, Raga berdiri tegap. Ia mengambil batu merah itu, menggenggamnya kuat-kuat sambil mengucap mantra terakhir. Dengan darah Bagas, aku kembalikan kutukan ini ke asalnya. Laras menjerit keras. Batu di tangan Raga menyala terang dan meledak dalam cahaya menyilaukan. Lalu, sunyi. Esok paginya, warga menemukan Raga terbaring di tepi sendang, tak bernyawa. Tapi wajahnya tenang, tersenyum. Di sampingnya, Laras tertidur dalam pelukan ibunya. Mata Laras kembali normal.
Retakan di dahinya menghilang, dan sendang kini berubah jernih. Tak ada lagi bayangan, tak ada lagi bisikan. Nyai Endang benar-benar lenyap. Namun di akar pohon tua dekat batu pemujaan, tumbuh satu bunga merah yang tak pernah ada sebelumnya. Bentuknya menyerupai lidah api, dan tiap malam kliwon, bunga itu bergetar sendiri, waktu tumpeng telah hancur. Tapi setiap kutukan selalu mencari bentuk baru. Apakah ini benar-benar akhir, atau hanya awal yang berbeda? Kita akan tahu jika Karangjati kembali diam, terlalu diam.